sudah ngomong. Kayak aku pernah tuh pas lagi mandi tiba-tiba tuh kayak di sebelahku ada orang nyanyi, tapi tuh nggak ada orang. Lagi tidur di kamar berapa aja aku lupa, pokoknya kamar sana guys. Kamar sana kayak jadi dia tidur. Terus tiba-tiba selimutnya kayak tarik, nah dia naikin ditarik lagi dia sebentar berkali-kali kira-kira dia marah kan, selimut ditarik sampai kepalanya. Nah habis itu bukan selimut yang tarik, kakinya yang tarik. Anjir. Selamat malam Selamat malam. di channel Alon Live cerita malam. Malam ini kita mau melanjutin cerita soal rumah. Episode keberapa nih? Episode kedua di part pertama rumah, tapi hunian kita selanjutnya kita ada di kos-kosan selatan. Kita nggak mau kelihatan serem sih, tapi pada jadinya Ini kan di bagian selatan. Selatan. Di bagian selatan itu mengerikan. Oke, sebelum kalian nonton, klik subscribe dan like channel ini biar channel ini makin rame. Jangan lupa klik tombol Loncengnya sama subscribe-nya dan tonton. subscriber ya. Subscribe. Oke. Ini sebelum cerita, enaknya kita minum teh pucuk. Sponsor adalah seperti biasanya. Calon sponsor Calon sponsor. teh pucuk, kelihatan nggak? Teh pucuk harus dan teh pegunungan. Teh pegunungan. Pasar Mosat. Nanti kita makan, Makan minum. Aku kalau misalnya kalau minum teh pucuk itu harus harus dikocok dulu. Dikocok dulu. Iya. Aku bangun tidur tuh nggak minum air putih, minumnya teh pucuk. aku kemana? Aku mandi pakai teh pucuk. Itu over sih. Anda ekonomi semua Pak Andi itu Pak. Emang Anda mau jadi manusia gula? Oke guys. Oke, Ayo kita pucuk. teh Terus pucuk. Salut. halal ya guys. Tidak kok nggak kita sambil. Iya. Ini agak kurang. Seperti biasa guys, di spot UMKM. UMKM, support mereka. Gorengnya. Kadang ada tahu crispy-nya. Kemarin ya tahu. Rasanya kemarin tuh malam sama apa? Boleh sama pohon. Sama kurung. Kan tambahan tahu crispy. Ganti guys. Tapi tahu tapi ada guys. Kurungnya ada. Bohongan ya. Oke nih gimana nih? Kok selatan nih? Kalau saat minumnya harus teh pucuk. Tentu lagi ya. Teh pucuk lah. Dilan brand. Untuk Mayora dan grup Mayora Teh Pucuk, jangan sungkan-sungkan langsung hubungi Alon Red. Kalau nggak cerita nggak apa. Oke Bang Ju. Kira-kira Bang Ju punya cerita apa sih di kosan selatan ini? Aku dulu ya. Ah, Jadi aku udah ngekos ini hampir 8 tahun baru. 8 tahun lah. 8 tahun. 8 tahun. Jadi aku ngekos ya guys, dari aku dulu Surabaya sempat tinggal tempat lain, cuman setelah aku 2 tahun tinggal tempat lain, langsung aku pindah ke sini. Terus ya 8 tahunan itu lah. Nah, jadi pertama aku tinggal tuh ya kos kayak nggak ada apa-apanya, jadi kayak biasa aja, kayak kos pada umumnya gitu guys. Tapi waktu aku pindah itu kan masih banyak mahasiswa baru gitu. Terus masih banyak kamar yang kosong, kamar yang kosong. Terus karena di atas tuh kadang kan mahasiswa kan ada yang pulang malam, ada yang main teman-temannya, ada pas malam. Jadi kadang tuh kosong tuh kayak ya sepi aja juga. Nah, jadi hari berhari karena aku pulang kerja, berangkat kerja pagi, pulang malam, mana pulang malam mandi makan tidur. Iya. Ya nggak terlalu sering berinteraksi ya. Masa jalannya waktu karena udah pada kenal akrab nih, kita sering nongkrong, sering ngumpul di depan, di tengah, terus udah juga sering kayak makan bareng guys. Terus ya yang penting nggak mandi bareng ini sih. Wah, Bahaya. bisa cerita itu. Bahaya itu. Udah kan, singkat cerita setelah 2 tahunan lah. Jadi setelah 2 tahun itu memang nggak ada gangguan apa-apa. Jadi maksudnya aman. Biasa aja lah kayak Biasa aja. tempat tinggal umumnya. Nah pada waktu itu ya pokoknya
entah kapan atau berapa aku lupa, terus kita tuh lagi duduk di meja tengah, kalau kita bilang di meja bundar. Di meja Di meja bundar. bundar guys. Jadi selain ada konversi meja bundar, di pos kita juga ada pos meja bundar. Meja bundar yang lonjong. Lonjong ini. Udah kan, jadi pada waktu itu ada temen Iya. itu dia cerita, kan pernah nggak digangguin gitu? Tanya gangguin gimana ya? Oh. Ya digangguin gitu kan, gangguin gimana? Dia kayak makhluk astral lah katanya, makhluk halus lah. Oh. Ya aku jawab, aku sih belum mengalami sih ulangan, tapi ada beberapa kayak aku visual gitu, Oh. cuma visual juga ya kayak percaya nggak percaya gitu kan. Terus teman yang lagi nyangkut itu lengkap tuh kita tuh. Oh. Aku pernah loh, sumpah. Gak apa-apa, sudah ngomong. Oh. Ya aku pernah tuh pas lagi mandi, tiba-tiba tuh kayak di sebelahku ada orang nyanyi, tapi itu gak ada orang. Itu pernah sekali. Terus ada yang bilang ada yang lagi tidur, Oh. lagi tidur di kamar berapa aja, aku lupa. Pokoknya kamar sana guys, kamar sana guys. Jadi dia tidur, terus tiba-tiba selimutnya kayak tarik. Nah pertama dikira karena mungkin aku tidurnya terlalu Terlalu excited. ya terlalu banyak gerak, kadang dinaikin ditarik lagi, akhirnya sekitar berkali-kali, kadang dia marah kan, Oh. selimut ditarik sampai kepalanya. Oh. Nah habis itu bukan selimut yang tarik, kakinya yang tarik. Anjir. Itu tuh ternyata selama itu dulu ada kejadian banyak gitu loh. Terus Sebelum itu mau tanya yang begitu, Apa? yang ditarik kaki kanan apa kaki kiri? kaki tengah kan, nggak tahu juga ya gimana, tapi lagi tarik ya kali ya. Bercanda guys. Tarik nih begini. Oh. Terus akhirnya bangun dengan kaget, dia lihat bawa kolong. Dulu karena ada sting kan, masih pakai kasur yang lipan, jadi bawahnya tuh ada kolong, Ada kolongnya. tidurnya. Sekarang kan udah nggak mau pakai lagi kan, Oh. jadi itu kan. Terus akhirnya kebanyakan itu anak-anak lepas lipannya. Terus setelah ditarik kakinya itu, gitu dia langsung berdoa, Oh. kayak doa gitu langsung sudah. Dia keluar kamar, dia pindah ke kamar temannya. Oh. Tapi besok itu balik tidur lagi gitu. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi ada lagi temanku, pas lagi dia lagi wastafel itu cuci muka. Biasanya kalau dia cuci muka, pas dia cuci muka gitu tiba-tiba ada bayangan di dalam belakangnya. Oh. Kan biasa aja, kalau mungkin teman lagi lewat atau apa ada orang jalan gitu kan, tapi dia nggak dengar langkah kaki. Oh. Yang kedua pas dia mau bilas muka, lihat ke ini kayak cerita film horor. Belum. Dia pas bilas muka, pas mau lap buka cermin di depan, di belakang itu ada orang lewat. Anjir. Itu sudah teriak dari kamar mandi, panggil nama kita. Oh. Terus akhirnya di rumah, tolong udah. Jadi kita jemput dia, masih kamu kalau halusinasi gitu. Oh. Nah, sudah singkat cerita itu kan. Nah, kalau pengalaman pribadi itu pada bulan Desember dulu. Oh. Nah, bulan Desember dulu tuh aku udah cerita dulu sini Belum ya. yang aku Natalan tuh Natalan dulu. dulu kan. Nah jadi ini ya guys, berhubung di sini tuh anak-anak kampus ini pas waktu Natal tuh pulang semua. Nah gitu kan, kebetulan tuh masih ingat itu di tanggal 24 lah kalau nggak salah, besoknya 25. Oh. Nah aku kan harusnya kan pengennya tuh pulangnya itu tanggal 25 gitu loh, pulang kapan 25 guys. Tapi karena rencana aku itu aku liburnya 20 cuma sampai 25 26 masuk, karena nggak jadi lagi pulang kampung. Nah aku programnya mau tahun baru. Oh. Dan aku belum bisa tiket sama sekali gitu. Sudah. Nah, pas aku mau berangkat 24-nya kerja itu, langsung aku turun, aku udah nggak ada orang karena udah pamitan semua tuh. Udah pamitan udah Udah sepi ya. udah sepi, di grup juga udah bilangin aku pulang kampung, jadi nggak ada orang semua gitu. Tapi pas pulang itu biasanya ada ibu. Nah ibu nyamuk, kalian udah pulang semua ya? Iya aku, ya nanti aku sore juga balik ini udah. Nah ibunya mau balik ke kampung guys. Tadi pun mandiin buat mana buat aku ini. Oh iya bu, ini kamu kayak sendirian di kosan, soalnya anak bawa juga udah pulang gitu kan. Ya udah aku bilang, biasa. Iya. Seperti biasa dong, aku berangkat kerja, terus pulang malam. Terus ingat pulang jam 8 malam tuh, sampai kosan aku udah makan, aku mau mandi tuh. Nah pas aku pulang, jadi Katanya pulang. Kok masih ada orang di atas? Siapa sih yang ribut-ribut di atas? nggak ada orang, soalnya pulang tuh. Enggak ada orang tadi. Terus ada orang juga ribut-ribut di atas begitu bukan. Ada
orang apa sih. Udah aku karena ya istilahnya nggak terlalu punya nggak mau dilipetin. ya khayalan gitu kan, udah aku akhirnya aku tawa deh ini udah kita berdua nih guys di kosan. Gua naik dong, Oh, gue naik ke atas, mandi di baju, udah mandi di baju, tiba-tiba tuh dengar suara orang main gitar, anjir, tapi di pojokan, kamar pojokan guys, kamar pojok. kamar pojok tuh orang yang suka main gitar. Nah, kita kan mikir siapa ini, Iya. ya aku ngintip, nggak ada orang di situ banget, masa iya gue bilang kan, aduh, udahlah aku kan karena nggak terlalu punya pemikiran yang Iya, aneh juga. iya. Tapi makin kenceng, tapi main gitarnya itu nggak main gitar orang kayak main Ada nadanya. action ada nggak ada, sering gitu. Kayak asal genjreng. Asal Anak kecil genjreng, aja. ya. Anak kecil main gitar gitu ya. Kayak gitu Yang lah. genjreng. Dan sering gue sih makin kenceng, dan akhirnya aku tuh sebelum ya aku keluar, suaranya nggak ada, aku pulang lagi mau keluar mau dimakan, ibu bilang di kamarnya udah mati guys. Jadi satu. Jadi ibu nggak ada di kamarnya. Anjir. Dan aku lihat lampu bawah tuh tadi tuh lampu TV itu dan itu ada itu, tapi udah mati deh, semuanya lampu dimati. Jadi satu kosan mati semua. Aku tinggalin lampu bawah. Lampu, maksudnya lampu general. Iya, jendela udah tengah tuh udah mati. Sini satu, yang satu bawah tinggal satu. Udah kan guys. Dan kayaknya aku keluar nih makan. Dan pas aku balik, aku selesai makan, aku masuk kamar. Aku kan matiin lampu bisa kan kalau di kamar tuh. Tiba-tiba tuh ada orang melangkah guys. Jadi langkahnya itu kayak langkah pakai sandal jepit. Nyeret gitu ya. Enggak gini. Gini. Bayangin. Terus suara kita muncul lagi. Anjir. Aku mau pakai pikir panjang ya guys ya, jam 9:30 itu aku pesan tiket, karena pesawatnya baru jam 3 pagi. Aku pesan tiket pesawat, langsung aku ke bandara. Cabut malam itu pas di baju. Kenapa? Ya bandara sana. Bandara sana. Saya guys, bandara sana. Langsung aku beli tiket. Cabut balik, pesan jam 3, tapi jam 9:30 aku udah di sana. Anjir. Langsung cabut. Gila sih. Langsung aku tinggalin guys, serius. Iya, siapa yang nggak merinding tadinya ada ngajakin ngomong, aktivitasnya sama, terus tahu-tahu nggak ada. Mati, kamarnya mati guys, nggak ada orangnya. Dan ibu kan juga udah tua. Kalau mau pulang malam, Nggak mungkin, nggak mungkin. kamu nggak ada caranya pulang malam. Iya. Dan yang jadi pertanyaan tuh, kalau misalnya ibu tadi entitas yang nyeremin, kita bilang hantu lah, kok dia komplain ke hantu lain? Kubu atas kubu bawah paling ya. Iya. Ada lanjutannya nih. Ada lanjutannya. Semua udah pulang kampung, ibu udah pulang kampung. Aku nanyain, ibu 24 ada di pos nggak ada. Aku 24 pagi udah pulang kok, sekali ketemu kamu. Anjir. Tapi udah ucap konfirmasi tuh. Anjir. Tapi bentuknya solid, aktivitasnya solid. Biasa nonton, di situ dia duduk diam. Tapi kan biasa kan kalau jengkel tuh mukanya kan kayak datar gitu kan. Sok kan. Anjir. Bisa menyerupai, tapi ada ekspresinya. Iya, udah cara kayak biasanya. Maksudnya kan kalau jengkel kita kan tahu. Iya ini kayak mukanya bilang kayak nggak suka gitu datar. Apa itu yang tadi dia terus bilang gitu. Anjir. Gila sih. Dan aku bertahan selama 8 tahun guys di kosan. Gila. Yang jadi pertanyaan tuh yang main gitar. Dia berarti kan dia mensolidkan diri, menjadikan itu dia bisa kayak genjreng. Kan aneh. Dan dulu yang punya gitar guys cuma satu orang, orang pojokan. Gimana nggak serem? Aku tuh pasti udah merinding gitu maksudnya sendirian. Mungkin karena aku sebenarnya jujur ya, karena aku tuh nggak takut guys. Tapi jangan mencoba diri ini guys, kan nggak mungkin kan tiba-tiba nanti masuk orang. Aku ada seorang pria lelaki, ya kan? Bukan Itu bukan menantang. gara-gara
kerjain sama setan gitu. Lucu kali. Tapi ya terlepas dia berani atau enggak, kalau kos-kosan sendirian segede ini sendirian, Nah itu dia. itu udah merindingnya parah sih. Jujur ya, mas aku tuh waktu itu kayak antara dua, Ya, antara aku mau balik nih mau pulang atau aku tuh mau kabur, dan ini kabur doang dari kosan doang. oh, Aku tinggal tinggalin lah. iya tinggalin, ambil baju beberapa, nah cabut dari keluar di hotel kayak di mana gitu. Bayangin gitu. Oh, Dan aku tuh waktu ninggalin kosan ya guys ya, aku kunci pintu, aku matiin semua. Jadi sikring di kosan semua tuh aku matiin semua. Aku kan sempet keliling malah tuh pulang gitu. Ini nggak langsung aku semua berkeliling cek dulu. Sana. ngecek sekretnya apa udah matiin dulu. Iya. Gila, Sampai gitu nih. Kayak merinding sih. Gak expect sih. aduh, aku sampai ngerasa yang kayak wah, ini aku mimpi apa gimana gitu kan. Iya. Terus sama yang tadi Bang Cuy, yang tadi jadi mau tanya sih. Tadi pas dia cuci muka, ada yang lewat itu lewatnya cepat atau Cepet, bayangan. Nah, itu kan dia lagi cuci ngeliat ini lewatnya Itu pelan-pelan. kalau pelan-pelan mati berdiri di situ deh. Kalau bisa langsung pingsan guys. Ini enggak, ini dia kayak jadi bahkan oleh juga nggak ada. Oh, Tapi dia kan, bayangin iya. Dia nggak ada. Itu siapa Bang Cuy? Bang Cuy sendiri atau? orang Temen teman. ya? Kamarnya ini gitu, kamarnya Oh, ini kamar dulu sini. sini, kamarnya sini dulu. Namanya sama lagi Angkel. Iya. Itu dia nggak ada kepikiran buat nge-tackling yang kayak gitu. Waduh, ya kali boro-boro dia teriak aja sampai duduk di situ kok, sampai duduk kayak gemeteran gitu gitu. Gini-gini. Dia takut itu ya. Takut banget ya. Berarti ya aku sih takut sih. Dan dia cuma bertahan 3 bulan. Terus mulai gitu itu, lanjut bulan depan dari kosan baru. Kata dia, saya sanggup itu. Gak buat. Selain itu ada lagi nggak Bang Cuy ceritanya? Kalau dulu di tangga ini guys, Oh. tangga ini dulu dari gudang. Nah, gudang itu dulu kata teman, jadi ceritanya tuh hujan, dia pulang kantor karena anak-anak semuanya pada olahraga ya. Jadi anak kos itu selain selain olahraga guys. Begitu, jadi waktu itu dia lagi pulang ya, pulang waktu kamarnya depan sini nih, depan tangga kan, tangga di ketiga tuh, jadi tuh hujan banget. Oh, Hujannya reda, tiba-tiba tuh kayak ada suara orang kayak bukan nangis sudah, jadi kayak sedih gitu. kayak suara yang Ini tangga itu dari atas dari kalau dari tangga ini. kenapa bisa kena serangan langsung dari atas. Aku kabur di, aku kan tinggal pilih jalan sana ya kan. Aku lompat. Terus itu pernah itu. Benar. Pernah. Dan itu yang bukan cuma dia aja. Jadi dulu ada anak kosan lama juga ya sebelum aku. Dia juga cerita. Dulu ada beberapa anak kosan lama juga yang pernah kosan juga sering dengar itu, tapi dari atas. Dari atas. Dulu tangganya tempat tongkrongan juga. Dulu sering kayak kita lagi duduk sini rame-rame Oh, makan di sini guys. Dulu meja tengah tuh agak sepi. Nah, terus kadang aku juga dulu kan ada kayak kursi lipat taruh di depan sini. Oh. Gitu. Nah itu sering nongkrong sini, jadi kayak biasa gitu. Tapi waktu dengar ceritanya dia, kita kayak nggak percaya sih. oh. Tapi karena sudah pernah ada kejadian-kejadian itu ya kita kan ya, Kita mempercayakan diri. apalagi gitu. Terus jawabannya kayak apalagi gitu. Apalagi nih. Masa iya gitu kan. Oh, Kayak gitu guys kan bahasanya. gila sih. Ya. Suara rintihan tuh ya kena mental sih. Wajib kalau udah jangan kayak suara gitar aja yang jelas ada manusia aja tuh. Udah Nah, nggak itu apalagi suara manusianya aslinya. Pokoknya manusia si suara yang itu gitu. Iya. Ada dua lagi sih yang Ada dua. cerita lagi. Jadi dulu tuh pernah satu kali itu ada anak kosan juga. Jadi pada waktu itu semuanya lagi pulang guys, pulang.
Dia kebetulan baru pulang dia pulang sama ceweknya. Ya itu kan biasanya mereka makan malam sini nih sama-sama gitu kan. Nah pas lagi nggak makan malam, nah dia ngira aku tuh masih pas lagi ngatur Surabaya. Ternyata pada waktu itu posisi itu di Palembang guys, lagi kerja di Palembang. Lagi ngasih di Palembang terus naik dong makan. Nah terus dia itu dengar suara orang lagi ngobrol di kamar pojokan sana. Kamar pojokan ke sana. Iya, dekat kos kita kamar tuh. Orang ngobrol tuh keras. Nggak jelas suaranya. Jadi kayak Berarti kayak humming. ya hamil banget. Jadi kayak nggak jelas gitu. Kita nggak bisa translate apa itu. Ya terus ceweknya tuh kayak ngomong itu kayaknya Bang Yu deh. Kayak jujur deh itu kayaknya. Masa sih? Iya kayaknya di pulang kantor tuh. Coba aja untuk memastikan dia kira nelfon aku. Telepon pertama nggak aku angkat. Nah, mungkin dia berpikir itu tidur. Telepon kedua baru aku angkat karena aku bisa tahu ya kan. Halo bro, lagi di mana? Aku lagi di Palembang. Seriusan kamu di Palembang? Seriusan? Coba video call. Iya kamu di Palembang. Ada apa sih? Enggak deh. Nanti aja deh. Kalau udah pulang aku ceritain deh. Oke. Kan nanti itu mungkin dia telepon lagi. Dia kayaknya dari dia langsung ke kamar, kunci kamar cepet-cepet. Kayak tahu guys. Gitu terus. Karena kan aku kepo kan, apa sih? Kok nggak jelas banget sih. Kenapa ada apa gitu? Nah, akhirnya aku pulang nih, 3 hari berikutnya aku pulang nih. Aku pulang dari Palembang ke Surabaya. Nah, aku pulang ke Surabaya. Langsung aku konfirmasi dong. Aku konfirmasi itu tanya itu. Kenapa kemarin tuh kamu kenapa video call? Jadi gini, kemarin tuh kan kayak dengar ada suara orang ngobrol di pojokan. Aku langsung bilangin anak pojokan paling nggak ada. Jadi di kota. Masa terulang lagi, nah makanya itu Terjadi lagi di suaranya itu guys, ada visual itu guys. Siapa tahu nanti kita pas lagi ngobrol ini kita ada tiba-tiba masuk di video kan dengar ada suara yang aneh-aneh. Nah maaf ya guys, ini bukan dibuat-buat gitu loh. Tapi kebayangannya tadi kayak suara pintu tuh. Itu ada bawa guys lagi masak ya. Jadi kita selain kita buat video ini ya, rekaman dokumenter ini tuh kayak ada orang kegiatan lain guys. Jadi ada manusia lain yang melakukan kegiatan sehari-harinya. Itu gila sih. Maksudnya sampai bikin ada kesaksian dari orang lain juga. iya, makanya Berarti kan kita nggak halu gitu. nah, karena itu akhirnya kan bukan karena kita percaya ya, tapi karena ya kita menyaksikan sendiri, kita dengarkan sendiri itu maksudnya. Ada lagi Bang Jo? Kalau aku sih cukup sih kayak gitu gitu. Oke. Ada rasanya ya mungkin buat orang lain mungkin mikir biasa, aku punya cerita seru gitu. Kalau aku punya seru dan hubungan kita jangan. Ya, kalau kita sih gue ingat ceritanya tuh yang valid, maksudnya Yes. kamu alamin, terus kamu ceritain, bukannya kamu buat-buat. Ya betul. Gak asik sih kalau cerita dibuat-buat. Nah makanya itu karena kadang aku juga kayak nggak percaya gitu, jadi kayak karena dulu tuh ada tuh kayak cerita tuh satu orang yang pertama cerita tuh kita kayak nggak percaya, akhirnya berunding tuh ada yang cerita lagi, jadi selama 2 tahun tuh kejadiannya banyak berulang-ulang tuh. Apalagi kalau masalah bayangan itu orang lain tuh dulu juga pernah juga kosan cuma sebulan guys. Satu orang itu dia masuk dengan PD-nya cuma sebulan. Iya, keluar dengan bedanya. Dengan PD-nya juga. Gitu guys. Kalau aku sih nggak ada sih Bang Jo. Itu Mas Andi gimana? Aku ada cerita sih. Mungkin pas kita rekaman pertama, rekaman horor yang pertama itu, Episode pertama itu ya? episode pertama itu, Yang di balkon ya? iya, yang di balkon kita sana, itu kan agak aneh gitu. Kita udah pakai device yang noise reduction-nya tuh nyala, ya, terus kita udah bersihin audionya, Semuanya lah ya. semuanya, tapi dalam rekamannya kok bising gitu. Kalau nggak kayaknya jujur ya, padahal itu memang nggak ada kegiatan apa guys. Ada kegiatan Nggak ada apa. Jadi tuh kita itu juga udah jam 1 malam. Iya, jam 1 malam. Dan asalkan tahu kita buat video ini pun udah jam 1:30 nih guys. Iya. Itu dan udah tenang. Sambil ini 2 pagi. Ada motor lewat lah, oke. ya 1 kali 2 kali. Tapi pas rekaman itu kesannya noise-nya kencang banget gitu. Noise-nya kok berisik banget gitu loh, rasanya kayak di rekaman. Aduh, pertama mau tak tayangin apa enggak,
Aku pikir pertama tuh kayak ini apa ada kesalahan teknis. Ternyata Iya, nggak bisa dijelasin. Udah sampai dibersihin di audionya pun juga nggak hilang. oh, Aneh gitu. Pertama itu aneh. Aku pikir itu pertama masalah device. oh, Terus yang kedua, kita ganti kamera, ya ganti HP. ganti HP untuk merekam. Kan kita masih pakai HP. Di rekaman kedua, itu noise-nya nggak ada, Bisa hilang nih. hilang. Tapi Ngezoom terus. Itu maksudnya kalau kesalahan device kan, misalnya kamera lensanya itu kotor, ya tapi nggak bisa sampai sebegitunya kan. betul sih, dia ngezoom berkali-kali. Berkali-kali dan continue kayak auto zoom kan. Kita pun pergerakannya juga nggak banyak, Ah, kita kan duduk doang. kayak gini aja gitu. Kayak gini doang. Ada apa guys? Kok ngezoom terus, itu kan aneh kan. Pertama kalau kita pun bergerak juga nggak banyak, pasti Iya. kamera tetap oh ini nggak bergerak banyak, jadi cukup segini aja. Itu ngezoom terus sampai aku tuh, kenapa Itu gitu. dua part itu nanti udah kejadian. Kejadian kan. Sekarang kita dengan device yang sama, Ya ini ya. ini device yang sama loh, maksudnya alat rekam sama, tapi hasilnya yang pertama itu noise, yang kedua ngezoom. Nah, Itu aneh. Kita ngerekam di hari yang sama. sama ini nggak sih? Beda ya. Kemarin itu ya. Itu hari apa sih? Jumat ya. Itu Jumat, itu Jumat ya. itu Jumat. Jumat ya. Gila sih itu. Ini kok bisa gitu loh. Dan kalau cerita soal kosan selatan ini, aku ada cerita juga sih. Mungkin ini akan bisa menyamakan apa yang kita ceritain. Oh ya, jadi sebelum kalian tahu ya, guys, jadi Mas Andre itu generasi awal dulu di kosan ini, cuman dia sempat keluar dulu karena kerja luar kota, terus aku masuk nggak lama, setelah dia keluar setahunan gitu ya, terus aku masuk ke posisi ini, terus Mas Andre itu balik lagi ke sini, Balik lagi setelah Nah, berapa puluh tahun, nah gitu loh ya ya. 10 tahun sih. Wow banget sih itu. Dia balik lagi ke posisi ini. Nah itu jadi supaya kalian tahu, jadi supaya jangan kita kira, oh itu dia ternyata jadi sama Andre ini udah ngekos berdua dan dulu enggak, guys. Jadi kayak ada apa namanya, aku dulu ngekos di tahun 2014 Jelas. terus sampai 2016 atau 17 aku lupa. Nah, Nah, saya pindah, aku masuk tuh nggak lama loh. masuk ke Tapi ya, dari dia keluar aku masuk. masuk, aku baru masuk lagi sekarang. Ya, Terus di dulu tiga. buat awal tahun kemarin, Oh ya, dulu tiga guys. 23 awal Dua tahun tiga dia masuknya. itu ceritanya itu gini Bang Jo. Awal-awal tahun itu ya nggak ada apa-apa, biasa aja. Berangkat kerja, pulang kerja biasa. Kalau nongkrong di sini sampai malam, Ah, nggak ada apa-apa. Suatu ketika itu aku ingat pas sebelum puasa, pokoknya 3 hari sebelum puasa atau pas puasa aku lupa. Puasa pertama, ah, teman-teman yang muslim udah pada pulang, kepengen ngerayain puasa pertamanya sama keluarganya ya kan. Mereka kan dekat-dekat sini, ada Jombang, oh, Madiun, masih Jawa Timur ya, ada Jawa masih Jawa Timur. Timur ya. Mereka pulang dan aku nggak pulang sendiri. Di lantai 2 itu dulu kamarku pojok sebelah sana, gelap semua, Gak ada orang, nggak ada orang, bener-bener nggak ada orang. Itu ya aku biasa aja lah, karena aku udah aku ngerasa aman aja karena Ya, ya. biasa. Aku jam 9-an aku lagi main komputer, lagi asik game sama nonton film, tahu-tahu tuh kayak ada suara humming lagi gitu loh. Suara dari arahnya sini, daerah sini. tangga sini. Oh enggak, Oh, kamar sini. Ya, kamar tidur. Tetanggaan gitu. Humming gitu. Apaan sih? Kalau itu pakai bahasa Jawa, kok aku nggak bisa menerka ini bahasa Jawa mana dan apa yang dia ngobrolkan. Kayak orang ngomong tapi kita nggak tahu siapa itu yang ngomong. Habis itu ya udahlah, cuekin aja lah, aku main game lagi, habis nonton film, cuek aja biasa. Tahu ada suara kayak rintihan, Nangis. kayak nangis. Jadi sama kayak itu ya. Nah, berarti kan ada korelasinya kan.
apa yang aku rasain sama Bang juga. Yang di tangga di atas gudang. Tapi posisinya di sini. Ya mungkin pada waktu itu di Dari sini. dulu. Waduh. Kalau dari sini mungkin nggak kedengeran. Kan beneran tuh. Ya mungkin nggak nangis di sini tapi nggak kedengeran di sana. Masa aku nangis sia-sia. Goblok. Dan itu gila sih. Apaan sih? Aku masih cuek gitu. Nah, Masih nggak mikir itu hal yang apa namanya gaib. Nggak mikir itu. Udah aku cuek aja. Selesai. Aku tidur gitu. Dan itu nggak besoknya lagi terus nggak terjadi. berarti cuma sekali dulu Bang. Sekali itu doang dan mungkin merasa ini orang ini cuek banget sih. Anjir, gue udah nangis capek-capek itu cuekin lagi bangke gitu. Iya. Dan habis itu tuh kayak aku mikir kemarin apaan ya malam-malam itu Kayak tanya ya, jadi apa sih gitu loh, kok tiba-tiba gitu loh. tiba-tiba. Nah, Terus setelah itu tapi malamnya tuh, kan kemarin yang hari pertama itu kan suara. Malam itu aja nggak ada suara. Tapi di sini tuh kayak lalu lalang rame banget. tahu nggak ada orang tuh. Nggak ada orang. Oh itu kan pulang kampung semua ya. Pulang kami semua kan. Itu Lengkap lagi apa enggak? enggak kayak bayangan hitam putih. Ada suara nggak? Nggak ada suara. Kan aku tiduran di situ, tiduran di kasur. Kan aku juga bisa nengok kan. Pintu kebuka. Pintu kebuka. Oh. Yang untuk dapat angin kan. Ah, Kayak sup. Apaan sih? Apaan sih? Padahal itu kondisinya gelap. Maksudnya gelap itu penerangan cuma di lampu general di tengah. Di nggak depan ada sini sisanya nggak ada ya. nggak ada. Di sebelah sana nggak ada nyalain. Ah. Soalnya aku kepengen agak dingin gitu. Iya. Kayak sup. Apaan sih ini? Dan ngecek juga keluar. Sampai aku tengok apaan tuh tadi. Terus aku kan tanya-tanya ke temanku yang anak indigo lah. Indigo. Kayak kostum. Itu aku tanya ke dia, apaan sih ini? Kok di sini? Oh, maaf mas. Maaf kenapa? Ya kemarin pas kamu tuh pulang ke rumah, kita kan liputan tentang horor-horor gitu. Oh dia pernah diputar juga dulu ya? Enggak, aku sama dia. Oh pernah. Karena aku sebelum, jadi aku ceritain dulu sebelum itu kan aku udah pulang ke Semarang. Aku liputan sama dia soal horor-horor, foto makhluk gaib. Nah, aku di nggak tahu lagi apain lah di magic itu buat sensitif pun dinaikkan. Terus nilai kepekatan pun dinaikkan secara gaib gitu loh. Oh, Yang bilang, maaf mas kemarin kamu tuh belum ditutup. Ditutup apaan? Ya, kemarin itu ya mata kaki kamu dibuka sedikit, jadi bisa ngerasain sensasinya. Nah terus ini apa? Ya itu memang kesehariannya gitu mas. Seharian gimana? Kan ya kosong gitu sebagai jalur lalu lintas. Jadi mungkin dari sudut sini sampai sana itu kayak jalan tol. Mereka lewat ya lewat aja. Itu kayak jalan tolnya gitu. Jadi kamu bisa ngelihat mas. Ada yang mungkin jalan sambil nangis atau dia berhenti untuk nangis dulu baru jalan. Wah, jadi yang tak rasain kemarin sama hari ini itu toh. Iya mas, akhirnya aku halu. Lah kenapa mas? Ya lantai 2 itu kosong semua soalnya pada pulang sebelum apa? Kan mau ngerayain puasa pertama. Anjir. Jadi itu kayak jalur lalu lintas yang wajar lah. Gila sih kok ini. Padahal tuh nggak ngerasain yang aku nggak ada kayak tanda tanya merinding gitu. ya. Jadi Tapi memang dilihat memang kayak orang sering lalu lalang sini ya. kayak lalu lalang. Jadi yang di kamar mandi itu teman gue itu mungkin bilang ada bener. Bener. Jadi kayak lalu lalang tuh kayak wing gitu. Kayak nggak ada suara tapak Itu memang nggak ada, itu bayangan doang. lewat gitu. Iya, bayangan doang. Terus gitu kan. Dia lagi 2 kali pokoknya dia pas lagi cuci muka dia ngerasain ada orang lewat. Terus pas lagi bilas muka terus pas lihat kaki tuh ada yang lewat tiba-tiba gitu loh. Iya. Gila sih. Terus sama ini sih Bang Jo. Kan mungkin 2 atau 3 minggu atau 1 bulan yang lalu. Kan aku biasa lah kalau malam-malam udah kepanasan, aku pengen lah merokok di atas. Ya naik ke atas biasanya dia kamarnya dia di bawah ya guys ya. Kamarku di bawah, tempat nongkrongnya kan di Di lantai 2. atas ada 2. Aku udah bikin kopi, naik dari tangga sini jalan ke sini.
kayak aku tuh gak dengar ada kayak suara tapak kaki di atas. Ya aku mungkin oke, mungkin ada teman-teman di atas lagi nongkrong cari angin. Yang gak aku pikirin karena itu hal yang umum di sini. Nah, terus aku duduk di sebelah sana di meja. Oke, Terus aku tanya, di atas ada siapa sih? ah, Ada yang lagi nongkrong ya? iya terus, Si Bella sama si Angel aku ingat. Dia tuh mukanya kayak mungkin bangju di atas. Oke. Maksudnya ya karena itu hal yang umum karena ya lagi nongkrong di atas cari angin. Ya udah. Enggak berselang lama, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah. Bangju lewat. Bangju lewat sini. oh aku lewat dari bawah ya. Dari bawah ke atas kata. Bang Andri. Oh, oke. Aku lihat-lihat sama Bangju. Oke. Gak perlu dijelas ini siapa sih di atas. Dan aku kan mungkin sampai malam gak ada yang turun. Dari turun. Berarti kan suara tapak kaki yang prak. Mungkin itu dia mungkin. Ya itu gak tahu itu siapa. Gak ada yang turun soalnya. Kan aku kalau nongkrong kan sampai jam 12, setengah 1. Ya percaya, aku percaya. Aku setengah 2 mau terus dia masih ada kamu. Kan. Gila sih berarti. Bisa gitu. Aku kursinya lewat sini terus bunyi suara prak. Itu kayak ibaratnya kita kayak halusinasi dulu. Jadi terjadi juga kita dengar juga mau gimana? Sih. Tapi kalau memang kalau misalkan kalau di atas ini di gudang ya sering ada dulu kayak jadi kayak sering dari karena terus seringnya bunyi yang nggak penting gitu kita cuekin Kan biasa aja. cuekin itu biasa aja. Ya kita hidup sendiri lah. Iya jadi kayak nggak perlu ya nggak tanggapin lah kayak gitu. Sama ini Bang Jul. Ramen dulu. Kasih itu. Kalau tidak seret. Sambalin guys. Kita cerita nggak minum teh itu. Kurang. Gue juga cocok sih nongkrong iya, Kurang. tempat untuk kayak ngobrol iya, gitu lah. Mungkin ada baju juga sih pas itu. Kita malam minggu lah. Kita nongkrong di meja situ. Lagi kumpul bareng semua, rame-rame ngobrol, main kartu. Ada si Angel, Bella, terus sama si pacarnya Ray. Di situ juga kita kan lagi rame. Si Angel kan dia pakai kursi sendiri yang kursinya lebar Iya, itu. kursi pantai. Dia lagi main kunci, ding. Ya biasa aja aku juga lagi main handphone sama ngerokok kan. Tahu-tahu dia gini, kuncinya jatuh kan. Kita lebih ke dasar ketika itu jatuh, nggak kancel gitu. Aku jadi Angel duduk di sini, aku duduk di sini. Aku ingin lihat, itu kunci memang kelempar kan, hilang. Hilang maksudnya nggak ada gitu. Nggak ada. Udah nyari. Dan kita cari, aku pun ikut nyari. Mungkin kuncinya kesangkut di ini, memang dibongkar, kuncinya dicariin di bawah, dilihatin di atas, atau mungkin masuk di lemari yang ujung. Kita cari, nggak ada. Ternyata Terus ditemuin kepala kuncinya, gantungan gitu, gantungannya. Itu ada, itu di atas meja situ. aku masih meja. Aneh kan? Udah itu jangka waktunya lama nggak? Enggak, sebentar. Ada satu. Terus Kita nyari terus, ini kepala kuncinya. kuncinya kemana? Ya kita mikir, mungkin tempat itu lepas, kepalanya jatuh di sana, kuncinya belum Tempat lain gitu ya? tempat lain terus aku bilang ke Bella, sama aja Angel udah, nggak usah dicari lah, ketemu sendiri kok. Biasanya kan gitu kalau barangnya hilang, nggak usah dicari kan. Tiba-tiba ada bunyi apa? Kling. Padahal di mana? Jadi ini misalnya ini Angel ya, sebelah sini Bella, terus aku di sebelah sini. Kunci itu kayak jatuh dari sini. Kling. Dari bawah bangku atau Jadi kemungkinan dari sini, ketinggian segini. Kling. Jatuh kayak bunyi kunci yang jatuh. Kling gitu terus. Ini kuncinya. Nggak mungkin kita nggak ngelihat ada kunci di situ. Kita udah bongkar semua, kita udah lihat. Dan aku ngelihat sini pun kelihatan itu bersih kosong. Tahu-tahu kayak jatuh.
Nih, Sial. nggak masuk akal. Mau mainnya ke sini, Nah, kok Jacqueline di depan. Dan itu ada jeda sekitar 20 menitan. 20 menit loh. 20 menit loh. Itu nggak masuk akal itu. Itu satu-satunya yang nggak masuk akal yang bisa aku terka gitu. sama kayak dulu sih. Dulu tuh pernah sekali tuh ya guys ya. Jadi gara-gara soal apa kunci pintu. Jadi beberapa sih kan udah banyak kunci yang hilang. Terus buat lagi gitu kan. Nah, jadi aku tuh pernah sekali itu naruh kunci di kamar mandi, terus lupa ngambil. Nah, aku kira kan ada yang ngambil kunci itu, ternyata terus pasti mau dibalikin, enggak. Jadi kunci itu aku tuh taruh di kamar mandi. Aku nemunya di bawah tentunya. Dari di bawah mana? Di bawah ini garasi. Garasi. Agak aneh sih. Aku kan pernah mau ke kamar kan. Nah, terus kan aku mau ke kamar, aku singgah ke lantai tengah. Terus aku masuk ke kamar lagi, rupanya kunciku nggak ada. Oh. Itu aku sampai nyari kamar mandi. Aku tuh ke kamar mandi, makanya aku cekin lagi dari kamar mandi kan. Nggak tahu tempatnya di mana terakhirnya lah. Ya ada. Aku sampai bolak-balik nurut dari tangga kena. Masa sampai di parkiran kendaraan sih. Kita beneran nih. Pas di bawah motorku. Pasti bawa motor. Pas di bawah motor. Ada sih itu. Itu sangat aneh. Dan aku keren kan. Buat aku kan namanya manusia ya, udah nemu gitu ya. Nggak pikir lagi. Sama aja udah susah. Ya memang di sini tuh biasanya banyak. Iya, udah merinding bang tuh. Apa dulu? Merinding. Karena kalau dulu ya dari ceritanya ibu itu, Nah, kalau di kamarku tuh dulu guys, bukan penunggu ya. Jadi itu dulu ada anak ini banget gitu kan. Jadi dia musik. ya suka itu dia tuh bilangin gitu. Jadi dulu kamar itu yang lama kosong. Aku datang setelah 3 tahun baru aku nempati. Nah di kamar dulu ada yang jagain cewek yang rambut panjang. Nah tapi dia bilangin dia tuh baik, udah nggak ganggu. Dia cuma nggak suka kalau kamu ninggalin kamar tuh terlalu lama. Gitu loh. Jadi kayak seminggu dia nggak suka. Posisi gitu, dia posisi banget. Jadi dia suka ibaratnya kayak gitu lah. Nah aku bilang ya nggak perlu, nggak percaya gitu. Terus kalau dari ceritanya ibu, yang di atas itu yang di bawah di tempat masak atau di ruang nontonnya ibu tuh dulu tuh ceritanya itu ada laki-laki tua. Nah kalau dulu ceritanya ibu lagi di atas tuh ada anak kecil di gudang. Tapi yang jahil ya. Ya bukan jahil sih, dia lebih sukanya tuh kayak dia overacting, jadi kayak lebih suka ya jadi perhatian, dia suka kayak ya kayak gitu, dia visual iya, Merinding dulu. voice iya gitu loh. Merinding dulu. Nah itu Oh iya bang, aku juga lupa cerita. apa Ini alamin juga. Sore-sore kan pada saat itu kan korekku mati rusak. Terus biasalah ada korek pemadam api kan. Di meja situ, meja aku pakai nyalain apa, oke udahlah nyantai. Pemadam apinya tak taruh di sebelah sini, itu kan sama di sampingnya asap. sering kejadian nih. Nah, di samping bapak asap persis. Habis itu Bella tanya, Mas Andri, ini pemadam apinya di mana? Kok di sini? Kok nggak ada? Hilang. Itu aku sendirian gitu. Kalau ada anak lain mungkin pinjam untuk nyalain rokok, oke lah. Itu bisa kita logikain. Oh lagi dipinjam. Aku sendirian loh, tak taruh aku kan, baru nyalain tak taruh situ. Nanti di sini kan, nggak ada Mas Andri. Aku nyari itu mana-mana, nggak ada. Sama kejadiannya dulu gitu. Jadi dulu ada putra yang habis ngerokok. Rokok ini nggak, itu kan HP di depannya tuh korek depan tuh. Pas dia mau makan rokoknya lagi, koreknya nggak ada. Anjir. Kayak ada orang padahal akhirnya di kamar cari korek, akhirnya ke kamarku ada orang gitu. Itu ada korek gua gitu. Udah dibawa itu dia bilang tadi kalau korek sih nggak hilang. Bisa lupa lah Bang Jo. Makanya itu
Dan itu baru berkali-kali kemudian koreknya baru balik. Itu korek biasa kan? Pematik yang hijau, Oh ini hijau. Oh, pematik kompor biasa itu tahu. baru berkali-kali kemudian baru balik. Baru nemu. Terus si Bella pakai itu, nggak nyalain, dia udah beli baru. Terus aku tanya, loh, kok udah ketemu di mana? Di atas meja mas. Oh, di atas meja. Pulang kemarin nyariin gitu Kita nyariin di atas meja kan kita kelihatan semua sudut view-nya di mana. Aku udah ngerabain semua. Oh, Barang-barangnya juga nggak banyak, cuma gelas, rokok, asbak. nah, Mau ketutupan di sudut manapun nggak mungkin nggak kan. mungkin, ya. Udah diangkat-angkatin ya mungkin. Iya. Sampai aku mikirnya jatuh. Tak cari di bawah. Nggak ada. Bener-bener kosong. sosong gitu. Kosong. Anjir. Ini gangguin orang yang merokok ini. Gila Tapi sih. memang ada sih beberapa klien itu aneh itu banyak gitu. Oh, Mungkin di bosnya sering ya kayak gitu ya. Jadi kayak taruh barang di mana, pindahnya kemana gitu Oh. ada. Cuma kita transfer aja sih. Jadi kayak sebenarnya kos kita ini kita nggak bisa bilang kos angker ya, enggak. Saya nggak setuju sih kalau aku nggak setuju kalau kos angker. Sebenarnya kisah horor itu sebenarnya bisa apa ya, bisa konotatif. Jadi bisa yang menyeramkan, bisa juga yang aneh. Nah, jadi kayak menyeramkan mungkin di visual sampai melukai, nah, menyerang secara verbal, gitu. Langsung body contact gitu loh. Iya. Nah, itu kita nggak pernah ngalamin ya. Jadi kayak mungkin yang terakhir itu yang secara body contact itu yang kaki ditarik doang. wah, Itu doang, itu kan karena mungkin ya gimana ya, Iya. nggak tahu juga ya. nggak tahu Mungkin juga. dia kenapa, apakah dia mungkin kurang bersih di kamar atau nggak tahu Iya. gitu. Atau mungkin dia sebelumnya di luar ngapain? Iya, kita nggak tahu ya. Itu. Jadi kayak gitu. Jadi setidaknya tuh jangan diartikan kita cerita seperti itu tuh kayak biasa. Iya, buat kita ini biasa. Buat kita ini karena kitanya bukan orang yang percaya itu ya, itu ya anggap aneh aja gitu. Jadi horor kita ini memang aneh. Gitu. Bisa Iya, biasa aja sih. Ya keseharian aja lah. seharian. Jadi kayak kejadian yang selalu ya kayak secara umum, secara umum. Ya kita anggap aja kayak misalnya tadi kayak korek hilang itu mungkin kita kayak temenan biasa lah. Kita untuk ngumpetin korek, kita nggak ada teman-teman. Apalagi udah Padahal enggak itu itu. loh, kayak suara. Komik kualitas ini dengan suara. Suara. Ya Dengan suara. kalau suara sih ya mungkin bahasa mereka ya bahasanya itu Iya, udahnya dengan mungkin ada artinya tunya apa ini tapi dia nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. mungkin Ya, dia apa ya. Mungkin lapar kita nggak tahu bahasanya. Yang kasih makan siapa? Wih, kita aja kerja nggak cari makan Ya walaupun kita nggak mau deh. nggak mau cari sendiri. Ya gitu sih melihat ya serem, tapi tempat ini nyaman sih. Ya betul. Dan kayaknya dari benang merahnya yang aku ambil tadi ya, kos apalagi di lantai 2 ini kita kan sering kumpul, Betul. ngobrol, candaan, nyanyi-nyanyi. Ya. Jadi suasananya itu hidup, nyaman, apa rame, keluarganya Ya. hangat lah. Tapi pas begitu ini sepi, Yang enggak jadi dingin lah, jadi dingin dan suasananya mencekam guys. mencekam. Tapi mungkin mereka yang tak kasat mata, kepengen itu suasananya itu dihidupkan. Bisa jadi seperti mencekam ya. Jadi kita menerimanya itu mencekam. Oh, paham. Jadi kepengennya sih Karena ini ada aktivitas mereka ya. ada aktivitas mereka mungkin loh kok nggak ada suara, kok nggak ada teman-teman nyanyi lagi, nyanyi dong, malah mereka yang nyanyi. Ya. Ya mereka mungkin pengennya kosan itu ceria, tapi begitu kita punya kesibukan, kita pulang atau bagaimana, Bisa jadi. mereka kepengennya ceria, Bisa jadi. tapi yang kita terima nggak ceria bro. Karena kita bukan makhluk seperti ya. Ya gitu lah. Adalah. Oke gitu Bang Jo, Bang Jo ada cerita lagi? Kayaknya cukup dulu deh. Cukup dulu Kalau ya. aku sih cukup dulu deh. Oke, jadi di episode 2 Kosan Selatan kita tutup dengan kengerian ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, dukung channel ini dengan like, share, subscribe dan komen. Tekan tombol loncengnya juga. ya. Lonceng. Saya Andre, Saya Jojo. kita undur diri. Terima kasih.